Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memutuskan untuk menunda rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan pembahasan rancangan kanun atas perubahan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Penundaan diputuskan dalam rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin yang didampingi Wakil Ketua DPRA serta dihadiri para unsur Forkopimda Aceh dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan penundaan tersebut dilakukan karena ada surat masuk Gubernur Aceh memohon kepada DPRA Aceh untuk sementara menunda rapat paripurna DPRA dalam rangka penyampaian dan pembahasan rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, dikarenakan belum adanya fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dahlan juga menjelaskan sebelumnya, Gubernur Aceh melalui surat yang tertanggal 12 Maret 2021 telah memohon Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Produk Hukum Daerah agar melakukan fasilitasi rancangan kanun dimaksud. Namun belum ada fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dahlan juga menambahkan, sesuai dengan pasal 38 Kanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun dijelaskan bahwa rancangan Kanun Aceh sebelum disahkan menjadi Kanun Aceh oleh Gubernur Aceh terpilih dahulu harus mendapatkan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Mengingat rancangan kanun ini merupakan usul prakarsa pemerintah Aceh, maka salah satu tahapan pengesahannya adalah Gubernur Aceh menyampaikan penjelasan rancangan kanun tersebut dalam rapat paripurna DPRA. Dikarenakan adanya surat permohonan penundaan sidang oleh Gubernur Aceh, hal ini mengisyaratkan bahwa Gubernur Aceh saat ini belum sepakat untuk mengesahkan rancangan kanun atas perubahan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Sehingga kita merasa bahwa kita harus menjalankan ini secara konsisten. Sepanjang teks ini masih ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 mulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 95 yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada itu masih ada dan belum dicabut. Dia masih bunyi sebagai sebuah teks peraturan perundang-undangan, maka menjadi kewajiban siapapun penyelenggara pemerintah Aceh itu untuk patuh, tunduk untuk menjalankan kewajiban undang-undang tersebut, termasuk dengan pemerintah pusat. Nah, di nasional itu ada Undang-Undang 10 tahun 2016 yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada serentak itu di November tahun 2024. Tetapi ada satu pasal, yaitu pasal 199, di mana di pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan ini juga berlaku untuk daerah istimewa dan khusus seperti Aceh, DKI, DIY, Papua dan Papua Barat, sepanjang tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang tersendiri, tidak diatur di dalam undang-undang tersendiri. Pertanyaannya, dari 5 daerah istimewa dan khusus DKI, DIY, Papua, Papua Barat dan Aceh selain istimewa dan juga khusus, siapa yang ada mengatur itu? Undang-undang mana yang ada mengatur itu? Tidak ada pengaturan di Undang-Undang DKI, tidak ada pengaturan di Undang-Undang Keistimewaan Jogja, tidak ada pengaturan di Undang-Undang khusus Papua. Tapi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 itu mengatur secara jelas, gamblang dan tegas tentang pelaksanaan pilkada mulai pasal 65 sampai dengan pasal 95. Itu juga yang sampai hari ini menyebabkan belum ada keputusan resmi secara politik dan kepastian hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap status pelaksanaan pilkada Aceh, apakah tahun 2022 atau tahun 2024. Dan kami berkewajiban sebagai wakil rakyat, sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang ini. Dan ada proses dinamika yang kami lakukan, baik dalam proses lobbying, baik dalam proses advokasi dan lain sebagainya, dan ini sudah kita lakukan. Kita juga berharap bahwa pemerintah Aceh juga bisa bersama-sama melakukan itu, dan publik tahu, media juga terupdate terkait dengan agenda-agenda langkah-langkah lobby dan langkah-langkah advokasi yang selama ini
juga langkah-langkah koordinasi yang selama ini dilakukan oleh DPR Aceh. Dan sampai hari ini, kalau mau Aceh tidak melaksanakan Pilkada 2024, ya tentu ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 11 2006 ya dicabut. Atau sebaliknya harus dengan ada keputusan politik dan hukum ketentuan baru yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada di Aceh. Kita juga ingin memastikan kenapa misalnya hari ini kita agendakan paripurna kanun Pilkada, perubahan terhadap kanun 12 tahun 2006, agar ada kepastian politik dan hukum terkait dengan pelaksanaan Pilkada Aceh. Jika pemerintah pusat tidak ingin melaksanakan Pilkada Aceh pada tahun 2022, maka ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Pilkada Aceh tersebut harus dicabut atau ada keputusan hukum yang baru yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada di Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.